Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7 arbitrase akan menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Pembatalan Putusan Arbitrase. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman kami Muhammad Nurdin bin Yasin, yaitu tentang pengertian pembatalan putusan arbitrase dan alasan pembatalan putusan arbitrase. Yang kedua yang akan dijelaskan oleh Hayatul Natia, yaitu tentang mekanisme pembatalan putusan arbitrase dan konsekuensi hukumnya. Sedangkan yang terakhir yaitu dijelaskan oleh Rahmi Junita, yaitu tentang mengesampingkan putusan arbitrase. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurdin bin Yasin, NIM 11820114379. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah yang bertajuk Pembatalan Putusan Arbitrasi. Pengertian pembatalan putusan arbitrasi adalah sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta pengadilan negeri agar suatu putusan arbitrasi dibatalkan, baik terhadap sebahagian atau seluruh isi putusan. Putusan arbitrasi umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final dan binding, iaitu mengikat. Seterusnya saya ingin menyatakan iaitu alasan-alasan pembatalan putusan arbitrasi. Yang pertama, surah atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawang. Yang ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Baiklah, saya Hayatul Natia akan menjelaskan tentang mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Mekanisme pembatalan putusan arbitrase ini diatur dalam pasal 70 sampai pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang pertama yaitu pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Pendaftaran ini tujuannya adalah supaya terhadap putusan arbitrase tersebut dapat dimintakan eksekusi apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Yang kedua yaitu permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila putusan arbitrase telah didaftarkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tertulis, yaitu 30 hari sejak putusan arbitrase itu didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri. Yang ketiga, apabila permohonan pembatalan dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan akibat seluruhnya atau sebagian terhadap putusan arbitrase. Selanjutnya yaitu konsekuensi hukum. Apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima, maka kekuatan eksekutorial putusan arbitrase itu dengan sendirinya menjadi gugur. Dalam arti, proses eksekusi tidak dapat dilaksanakan dan para pihak yang bersengketa itu kembali kepada keadaan semula. Adapun konsekuensi hukum terhadap putusan arbitrase yang telah dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri itu dapat berupa: yang pertama, batalnya seluruh atau sebagian isi putusan arbitrase. Yang kedua, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa perkara diperiksa kembali oleh arbiter yang sama.
atau arbiter yang lain, atau tidak mungkin lagi diselesaikan melalui arbitrase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Junita. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menyampaikan materi kelompok kami, yaitu tentang menyampingkan putusan arbitrase. Adapun peran kewenangan pengadilan setelah berlangsungnya putusan arbitrase dijatuhkan, salah satunya adalah mengesampingkan putusan arbitrase, yaitu pada pasal 62 dan 72 UU AAPS. Dalam pasal 62 disebutkan perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri. Yang kedua yaitu Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebelum diberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan pasal 4 dan 5. Yang ketiga yaitu Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Sedangkan pada pasal 72 menyatakan yang pertama yaitu permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang kedua yaitu apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Yang ketiga yaitu putusan atau permohonan pembatalan ditetapkan oleh pengadilan negeri dalam waktu paling lama yaitu 30 hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Yang keempat yaitu terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Yang kelima, Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dalam waktu paling lama 30 hari permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Baiklah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.